kita si sore-sore, siang-siang itu jalan-jalan ke lapangan, jalan-jalan ke masyarakat gitu. Dengan panasnya matahari Halmahera. Setelah itu pulang udah kena hujan, habis itu paginya kita sakit. Namanya aja kuliah kerja nyata gitu. Jadi kita di sana bukan hanya diem aja, tapi juga harus ada program yang kita jalankan dan kita harus tahu manajemen waktu dan juga manajemen organisasi itu seperti apa. Aku pikir sagu itu bakalan enak, lembut gitu. Ternyata sagu itu keras banget sih. Karena kejadian yang paling sering adalah mahasiswa-mahasiswa KKN itu tidak mampu bersosialisasi dengan masyarakat. Padahal tujuannya adalah belajar dengan masyarakat. Yang kedua, kakak-kakak pemuda di sana itu sangat-sangat royal daripada mas-mas Jawa. Daripada mas-mas Jawa. Oke, banyak pelajaran yang didapat selama 45 hari tentunya dari kita hidup berdampingan dengan orang lain, apalagi di tempat yang baru, tentunya bakal banyak banget kesan yang didapat ya. Betul. Apalagi selama 45 hari itu. Iya, betul. Apa yang membuat Kak Fatih di sana tuh sangat berkesan itu? Apalagi nih tadi banyak berinteraksi dengan orang-orang, lalu ikut masuk juga ke dalam ranah tambang, pendidikan dengan anak-anak yang ada di sana. Kira-kira apa tuh kesan yang paling masuk gitu waktu di Halmahera? Kesan ya, wow. Saya sebenarnya awal-awal ke Halmahera itu benar-benar pengen banget. Selain daripada saya ingin pelesiran, saya juga pengen main gitu dengan anak-anak timur yang lainnya. Kalau masalah kesan, jadi gini, kita tuh di sana ada budaya mama piara, papa piara. Jadi kalau kita KKN di sana, biasanya kan kalau di Jawa Timur kita ditaruh di satu posko, ya udah gitu. Kalau di teman-teman kita, dia masuk ke orang-orang ataupun masyarakat yang ada di sana. Jadi satu rumah bisa 2 orang, 3 orang. Tapi saya tidak bisa merasakan itu. Saya merasakannya satu kos dengan bapak-bapak tambang, mama-mama yang ada di sana. Karena ada beberapa hal ya yang di desa saya nggak bisa untuk mama piara, papa piara. Tapi meskipun seperti itu, saya mendapatkan banyak hal. Yang pertama begini, di satu rumah saya itu, di satu kos saya itu, kita sebutnya kos tambang itu, kita punya satu mama piara yang menurut saya, meskipun beliau bukan mama piara, tapi beliau yang mengurusi kita semua yang ada di situ. Cik Nur, kita manggilnya Cik Nur, Cik itu ibu gitu, Ibu Nur. Beliau itu adalah orang Jawa Ambon, keturunan Jawa. Ambon gitu. Beliau mengajarkan kita banyak hal. Jadi setiap pagi ketika saya di depan, kita selalu nyanyi lagu Timur, lagu Borero gitu-gitu. Terus ada satu lagi, Bapak Om Is namanya, dia dari Tidore, yang juga selalu memberikan fasilitas ke kita. Maksudnya memberikan fasilitas, meskipun beliau sibuk gitu, beliau selalu mengajak kita untuk jalan-jalan kemana-mana gitu. Selain daripada itu, KKN kita ini bisa dibilang KKN yang sangat akrab dengan masyarakat. KKN di desa saya especially. Karena sebelum-sebelumnya teman-teman itu tidak mampu berbaur dengan masyarakat. Tapi kita itu mampu berbaur sehingga kakak-kakak pemuda di sana itu punya apa ya, di dalam hidupnya ketika itu punya space untuk kita gitu, untuk main-main dengan kita. Kamu perlu tahu, kalau biasanya kita program KKN itu kan pakai uang kita sendiri toh. Ya kan, pakai uang kita sendiri gitu. Tapi di sana, satu, kita itu dibiayai oleh pemerintah Halmahera Timur. Intinya, Bapak Bupati aware dengan keberadaan kita. Yang kedua, kakak-kakak pemuda di sana itu sangat-sangat royal daripada mas-mas Jawa. Daripada mas-mas Jawa, dia lebih royal. Pesona mas-mas Jawa kalah ya dengan iya, kakak-kakak timur mah udah manis, pinter gitu kan. Apa yang kurang? Jadi di sana, programku itu dari awal sampai akhir, bisa dibilang kita nggak ngeluarin uang. Karena yang ngasih uang adalah kakak-kakak timur. Jadi setiap kalau ada program, Kak, kita masih kurang 100.000 nih gitu. Satu orang ya dibilang itu, Kak, kita butuh 100.000. Kira-kira bisa nggak gitu bantu? Udah dikasih. Sama yang lain juga itu, Kak, kita butuh 100.000. Padahal kita masih butuh banyak, tapi kita minta 100.000 dari sekolah. Dari perorangan. Dan itu menurut aku luar biasa. Selain daripada mereka yang apa ya, bukan rasis gitu ya, bukan menolak kita yang baru, tapi justru merangkul kita yang baru untuk selalu bersama mereka gitu. Sampai pada titik akhirnya dari kebersamaan itu, aku pulang dari Halmahera, dari kos tambang kita ke kecamatan untuk pelepasan itu diantar oleh adik-adik kita yang dari SMA, SMK gitu. Karena memang sedekat itu kita dengan mereka.
kita balobe bareng, kita nyanyi-nyanyi bareng. Balobe itu berenang di mana? Waduk gitu. Oh, jadi berenang juga. Bos. Kita di sana itu nggak ngerasa KKN sebenarnya. Kayak ya udah main-main aja, tapi main-main yang ada programnya. Iya, benar. Gitu. Kamu harus coba sih tahun depan. Nanti bakal saya coba sih. Cuma kalau mau nyoba kayaknya ini nih. Teman-teman pasti kan penasaran banget nih gimana sih caranya KKN Nusantara, KKN Kepulauan tadi ya. KKN Kepulauan itu bisa kita ikuti, kan Kak Fatih yang udah ikut tentunya punya tips dan trik yang kira-kira berasa kayak senior gue ya. Enggak lah, kita berdasarkan pengalaman seseorang gitu kan. Jadi gimana nih kira-kira tips dan trik biar saya juga bisa ikut ke sana gitu kan. Oke, boleh. Jadi kalau untuk tips and tricks-nya yang pertama jelas harus percaya diri, dua harus tahu terkait pengabdian masyarakat, tiga kamu harus tahu banyak terkait apa itu pengabdian masyarakat. Yang pertama, kenapa saya bilang harus pede? Karena kalau kita nggak pede, kita nggak akan daftar KKN Kepulauan. Karena kan banyak saingannya. Bukan hanya di fakultas kita sendiri, FISIP, tapi juga seluruh UINSA begitu. Dan cuma beberapa orang kan yang diambil. Itu. Yang kedua, harus prepare mulai dari sekarang. Jadi, bapak-bapak korpus di pada PKM, Pak Agus dan juga timnya, itu memang memilih orang-orang yang kiranya benar-benar siap untuk pengabdian masyarakat. Jadi mulai dari sekarang siapin experience-nya terkait pengabdian masyarakat. Entah itu mungkin jadi di salah satu organisasi atau mungkin turun langsung ke sosial masyarakat gitu atau mungkin yang lain gitu. Karena portofolio itu penting banget. Terus personal brandingnya di Instagram itu harus bagus. Serius. Oh, harus gitu ya? Harus gitu. Karena Pak Agus nih especially, karena aku nggak diwawancari Pak Agus. Beberapa temanku itu lebih ke nggak wawancara, tapi ditanya user Instagrammu apa gitu. Dicek, oh ini kegiatan apa. Jadi pertanyaannya base daripada si sosial medianya kita. Jadi harus personal brandingnya bagus. Dan yang terakhir ya menurut aku, selain daripada itu semua ya kita harus riset lebih dalam gitu. Aku sebelum pergi ke Halmahera, itu pertama awalnya informasi daripada KKN Kepulauan itu di Ternate. Kemudian pindah ke Halmahera Barat katanya, tapi lama-lama ke Halmahera Timur. Nah awal kali aku melihat daripada postingan KKN Kepulauan itu, yang pertama kali aku kontak adalah sahabat aku sahabat gerakan yang ada di Halmahera Selatan. Aku nanya gitu, Kak, ada temen yang ada di Ternate nggak? Kira-kira apa yang aku bisa tanya-tanya ke mereka gitu, karena aku mau ada pengabdian di sini gitu. Terus udah akhirnya aku disambungin sama Kak Faiz di PC Ternate gitu, sahabat aku. Akhirnya dijelaskan di situ. Jadi kekurangan dan kelebihan daripada Ternate ini seperti apa. Jadi sebelum aku wawancara itu aku udah punya mini riset, aku udah punya apa yang memang mau aku lakukan di sana as a student dari HI ataupun sebagai mahasiswa pada umumnya gitu. Jadi dijelaskan dulu. Jadi ketika wawancara itu, selain seleksi administrasi di wawancara, aku menjelaskan programku itu nanti seperti ini gitu. Karena saya udah punya narasumber Bu dari Ternate, dari Halmahera, seperti ini kondisinya di Maluku Utara. Gitu. Jadi harus jelas dulu apa yang memang kita mau bawa di sana. Setelah itu, ya udah. Akhirnya puji Tuhan waktu itu nilaiku kayak 91-an, 90-an lebih gitu. Akhirnya bisa mewakili UINSA ke Ternate, especially mewakili fakultas sih, karena dari fakultas cuma satu orang. Gitu. Itu sih. Kira-kira ketika perjalanan ini, proses wawancara, lalu tes dan lain sebagainya itu tingkat kesulitannya di level berapa nih dari 1 sampai 10? Sebenarnya menurut aku nggak susah-susah amat sih, nggak susah-susah amat. Tapi memang di awal itu sebelum kita seleksi wawancara ada tesnya. Ya terkait moderasi beragama, pemahaman kita terkait keanekaragaman, keberagaman yang ada di Indonesia. Terus juga moderasi beragama itu seperti apa ya? Karena kita memang membawa UIN Sunan Ampel Surabaya gitu loh. Terus bagaimana seharusnya ketika kita ada di pengabdian masyarakat gitu-gitu. Kalau untuk wawancaranya sendiri, ya lebih ke arah aksi nyatanya nanti seperti apa. Jadi nggak cuma omong-omong aja, nggak cuma omong kosong aja, tapi juga harus ada realnya gitu. Aksinya seperti apa dan apakah kamu sudah melakukan aksi itu sebelumnya gitu. Jadi balik lagi ke latar belakangnya kamu sendiri. Kamu sudah pernah melakukan apa di situ, di pengabdian masyarakat kamu ngapain aja, itu yang jadi poin plusnya nanti untuk mewakili seperti itu.
Jadi kalau hal-hal seperti itu bisa jadi poin plus kita ya. Iyalah pasti. Oke, berdasarkan pengalaman yang ada. Betul. Ya, biasanya kalau saya ke tempat baru nih Kak, hal yang pertama saya lakuin itu pasti yang saya cari adalah makanan ininya, apa namanya? Makanan khas. Makanan khas di sana Oke. tuh. Makanan khas, minuman khas, terus apa aja yang kita bisa makan di sana gitu. Apa tuh makanan khas di Halmahera sana? Mungkin aku nggak tahu ya ini makanan khas atau apa. Cuman aku pertama kali nyoba sagu sama papeda itu di KKN kemarin. Aku pikir sagu itu bakalan enak, lembut gitu. Ternyata sagu itu keras banget. Keras banget malah. Iya. Jadi jadi temen aku masih ingat banget pas sarapan, temen aku tiba-tiba datang, dia cowok itu, namanya Zulkifli. "Sul, kamu dari mana?" Aku bilang, "Dari pasar beli sagu." Dia makan sagu itu pakai teh, jadi dicelupin baru dimakan. Kan gue penasaran ya, emang harus dipakein teh dulu biar enak gitu. Ya coba aja lu makan langsung gitu. Akhirnya aku coba makan. Ternyata ketika dimakan secara langsung itu keras banget. Oh, harus Iya, gimana dan gitu? itu rasanya ya kayak nggak ada rasa apa-apanya. Cuman ya udah biasa aja gitu loh. Tapi ketika dikasih teh, dikasih kopi, dikasih susu itu enak. Karena kan dia yang meresap kan. Terus yang kedua tuh papeda. Papeda kita kan di sini ada tepungnya, ada telurnya gitu nggak sih yang digini-gini? Jajanan anak SD. Iya, aku pikir papedanya juga seperti itu. Kita udah excited banget, ayo makan papeda, makan papeda. Ternyata makan papedanya cuma, bakso aci, aci. Aci, iya udah si aci itu. Jadi just terigu nih, misal terigu terus dikasih air panas, ya udah itu yang jadi ini. Cuman aku nggak tahu ya teman-teman bikinnya dari apa, aku nggak tahu. Kalau bahannya nggak tahu ya. Tapi lebih kayak aci gitu bentukannya. Ya udah itu dimakan sama kuah kuning. Kuah kuning tuh makanan khas kuah khas sana. Terus pakai ikan. Ikan apa sih namanya? Kalau kita di sini itu bilangnya ikan yang kayak ikan lele tapi nggak ikan lele itu loh. Ikan lele tapi nggak ikan lele. Ikan apa pokoknya ini kecil gitu lah. Nah itu ikan khas sana, aku nggak tahu namanya apa. Dan itu rasanya enak banget. Enak banget ketika papeda makan pakai kuah ikan itu. Tapi biasanya orang di sana makannya pakai tangan. Nggak pakai sendok ya? Iya, padahal kan kalau aci kan susah kan makannya. Tapi mereka enak-enak aja. Nah, itu sih dua makanan itu yang paling best daripada Halmahera Timur menurut aku. Jadi papeda sama sagu. Karena sagu first time banget gitu. Oke. Terus ini selain makanan tentunya kalau di Halmahera itu kan kalau kita orang Jawa sendiri itu tempat yang beda dengan experience yang baru. Kira-kira kalau misal nih tips buat kita juga nih kalau yang mau ke sana apa tempat yang bisa kita kunjungi lalu explore hal baru di sana itu apa aja kira-kira Kak? Rekomendasi nih dari Kakaknya. Aku kalau di Halmahera tuh nggak kemana-mana. Paling cuman ke Nyaulaku, kayak pantai gitu, yang mana di situ ada ikan duyung. Ada ikan duyung. Ada ikan duyung, itu. Tapi ikan duyung gimana dulu itu? Ikan duyung apa sih namanya? Dugong. Oh, jadi bukan ikan duyung yang putri duyung cantik, bukan ya ikan duyung gitu loh. Harap apa? Kita tahu kan kayak gitu. Iya itu. Oke. Tuh. Tapi pantainya di sana lebih bersih daripada pantai Jawa jelas. Karena kan di Jawa banyak sampahnya kan. Oh gitu, iya. Kalau di sana cantik banget, bagus banget. Apalagi anak-anak di sana itu anak-anak kecil tuh sukanya main di pantai. Jadi anak-anak pesisir tuh, ya kamu akan melihat kayak pesona Indonesia ya itu di Halmahera Timur menurut aku. Terus kalau di Ternate banyak ya, ada Kesultanan Ternate, apalagi di sana kan banyak benteng-benteng gitu bisa ke situ. Terus Tolire, Danau Tolire. Yang mungkin kalian udah tahu kayak apa namanya Tolire itu yang besar ada buaya putihnya gitu-gitu. Nah, itu ada di situ. Pantainya juga bagus karena menurut aku kalau di Ternate di Halmahera itu yang paling menonjol adalah pantainya karena kan memang kepulauan kan. Jadi pantai-pantai itu kita bisa akses dengan sangat mudah di tepi-tepi gitu. Jadi kalau dari Surabaya kita harus pergi ke Malang atau kemana, kalau di sana mungkin kayak cuma 15 menit 10 menit kita udah nyampe ke pantai gitu. Itu sih yang paling bagus dan masih asri tentunya gitu. Banyak sebetulnya tempat yang bisa dieksplor di sana ya. Betul. Kan waktu kita juga terbatas. Betul. Penjelajah harus ke sana. Siap, Insyaallah nanti. Ya, siap. Semoga dapat kesempatan buat ke sana. Pasti. Amin. Terus ini Kak, pesan buat teman-teman yang pengen ikut nih. Tipsnya udah nih. Pesan buat teman-teman yang mau ikut, kira-kira dari Kak Fatih sendiri apa nih? Pertama,
tentang kita daftarnya itu pesennya gimana, lalu ketika di sana itu gimana? 2 itu Oke. buat teman-teman yang mau ikut. Oke, boleh. Yang pertama mungkin buat adik-adik yang masih adik-adik gitu. Buat teman-teman yang masih di semester awal, kumpulkan portofolio dengan baik begitu. Explore apapun yang ada di dalam diri kalian, mulai dari organisasi, terus kemudian juga volunteer ataupun pekerjaan dan lain sebagainya. Karena secara tidak langsung itu akan membantu jam terbangnya kita, baik itu dalam ranah bersosialisasi ataupun public speaking ataupun realisasi program. Karena ketika kita di sana, namanya aja kuliah kerja nyata gitu. Jadi kita di sana bukan hanya diem aja, tapi juga harus ada program yang kita jalankan dan kita harus tahu manajemen waktu dan juga manajemen organisasi itu seperti apa. Manajemen diri kamu sendiri sebelum kamu manajemen orang lain. Gitu. Apalagi ketika kita di sana, kita berbaur dengan masyarakat. Terus kemudian kalau udah ada di masyarakat, yang jelas yang pertama harus bersosialisasi. Bener, penting banget. Dari awal datang sampai akhir kamu harus bersosialisasi. Saya waktu itu di sana, langsung ketika sampai di sana, berdua dengan panasnya matahari Halmahera. Saya dengan teman saya Sida, anak Fahum, sastra Inggris. Kita si sore-sore, siang-siang itu jalan-jalan ke lapangan, jalan-jalan ke masyarakat gitu. Dengan panasnya matahari Halmahera. Setelah itu pulang udah kena hujan, habis itu paginya kita sakit. Gitu. Jadi harus sosialisasi. Karena kejadian yang paling sering adalah mahasiswa-mahasiswa KKN itu tidak mampu bersosialisasi dengan masyarakat. Padahal tujuannya adalah belajar dengan masyarakat. Kita ke sana itu bukan untuk sok-sokan bikin program, sok-sokan untuk paling superior karena dari Jawa begitu, menjadi bunga dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana kita ini bersama masyarakat, belajar dengan masyarakat untuk berusaha memperbaiki, berusaha ya ikhtiarnya gitu. Enggak kok langsung harus gini enggak. Jadi niatnya ditata untuk belajar dengan masyarakat, bukan untuk menggurui masyarakat. Karena masyarakat justru lebih berpengalaman dan lebih pintar daripada kita. Betul. Apalagi tempatnya kan sangat berbeda dengan kita. Strategis sekali itu untuk tambang dan lain sebagainya. Betul. Iya. Oke, jadi itu tuh teman-teman pesan dari Kak Fatih buat yang mau ikut KKN Kepulauan. Kalian juga bisa melakukan program KKN sekaligus jalan-jalan ke sana. Bagi teman-teman yang suka ekspor tentunya bakal mau dan turut andil di kegiatan KKN Kepulauan ini. Karena dari ceritanya Kak Fatih ini sangat seru banget, dari mulai kita bersosialisasi dengan masyarakat, programnya juga bakal sangat berbeda dengan KKN yang biasanya. Terus kita juga bisa eksplor tempat baru, apalagi tadi cerita tentang makanan-makanan khas di sana dengan keanekaragaman yang berbeda. Kalau teman-teman mau ikut, ikuti pesan dari Kak Fatih tadi, gimana kita membangun personal branding dari sekarang, portofolionya diperbaiki, lalu ikuti bagaimana organisasi yang bisa berbaur dengan masyarakat biar kita punya pengalaman. Betul. Jadi kalau kita KKN nggak cuma bawa program dan bawa diri aja, tapi kita udah bawa pengalaman nih, punya bekal yang banyak. Dan jadi kalau kita udah ke tempat yang baru kan tentunya kita harus berbaur lah ya. Bisa dengan menyesuaikan. adaptasi dengan hal yang baru. Jadi itu teman-teman, kalau misalnya kalian mau ikut KKN Kepulauan dengan hal yang baru, explore yang baru, ikuti cerita yang tadi, step by stepnya kalian ikuti, terus kita bisa langsung ikut dengan KKN Kepulauan tadi. Amin. Kita doain ya teman-teman yang pengen ikut bisa. Harus. Itu mungkin dari kita, semangat buat Kak Fatih, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih atas berbagai ilmu yang udah dikasih nih buat kita. Itu mungkin teman-teman, kita akhiri podcast kita kali ini buat Visiptarian. Jangan lupa kalau mau nonton kita di YouTube-nya Visip Official, dan jangan lupa juga ikuti Instagramnya visip.official. Itu ya. Itu teman-teman kurang lebihnya dari kami. Sampai jumpa di lain waktu.